tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB yang Lim. Sebelum kita mulai ibadah FA ini, mohon suara mic dibuka dulu untuk mengatakan shalom bagi sama kita. Shalom, Bu Kacu, Bu Jenny. Shalom. Oke. Shalom. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita mulai ibadah FA ini, mohon suara mic-nya untuk ditutup untuk kita mulai ibadahnya. Yang lain belum masuk ya? Belum, sebentar lagi ya, Bu ya. Ada beberapa informasi yang diketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon diperhatikan sopan santunnya dalam beribadah seperti pakaian sopan, cara duduk yang sopan, posisi badan menghadap kamera setengah badan. Kamera diletakkan di meja sehingga kamera tidak goyang. Jika ada anak yang mau ikut, mohon dibantu diarahkan duduk yang tertib. Selama ibadah berlangsung, jika dalam satu rumah menggunakan lebih dari 2 handphone, mohon dijaraki 5 meter sehingga tidak menyebabkan kebisingan. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja jika tidak diperlukan. Ikuti instruksi dari host jika perlu dihidupkan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali saja ibadah FA ini dengan doa pembuka. Dipersilakan dengan buka Cik. Shalom saudara-saudara terkasih, mari kita satukan hati berdoa. Ya Bapak yang di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih padamu ya Bapak buat malam hari ini ya Bapak, dan buat sepanjang perjalanan hidup kami ya Bapak, Engkau memberkati kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak yang baik, Engkau mengumpulkan kami kembali malam hari ini ya Bapak, mengikuti ibadah ya Bapak. FA malam hari ini ya Bapak, melalui Zoom FA ya Bapak, Engkau mengumpulkan kami di rumah masing-masing ya Bapak, Engkau memberkati kami ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak, Engkau yang menganugerahkan kasih karunia-Mu pada setiap kami ya Bapak, untuk kami menikmati hadirat-Mu ya Bapak, untuk kami menikmati firman-Mu ya Bapak, firman-Mu yang menguatkan setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami percaya Bapak, Engkau Allah yang dahsyat ya Bapak. Engkau Allah yang luar biasa ya Bapak. Engkau Allah yang sanggup mengubah setiap keadaan kami yang tidak baik menjadi baik ya Bapak. Yang baik akan menjadi lebih baik dan sangat baik ya Bapak. Dan Engkau juga yang melakukan mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak yang baik. Berkati ya Bapak yang melayani pada malam hari ini ya Bapak. Berkati kami semua ya Bapak. Yang membawakan firman sharing malam hari ini juga Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Bapak yang lemah akan Engkau kuatkan ya Bapak. Yang sakit akan Engkau sembuhkan dengan bilu-bilu-Mu ya Bapak. Yang beban berat Engkau beri pelepasan dan kelegaan ya Bapak. Yang berkekurangan akan Engkau cukupkan ya Bapak. Bahkan berkelimpahan ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, kami serahkan ya Bapak FA ini ya Bapak. Dari awal sampai pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa, haleluya. Mari kita sama-sama katakan yang percaya, haleluya, amin. Yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, firman Tuhan berkata di Mazmur 133 ayat 1-3, apabila kita hidup rukun di dalam rumah tangga kita, maka berkat tercurah atas setiap rumah tangga yang hidup rukun. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Keurapan di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
ibadah Jum pada malam hari ini, kita harus hidup rukun di dalam kehidupan rumah tangga kita, agar berkat-berkat dicurahkan atas kehidupan kita. Amin. Minta pribadi Yesus dalam kehidupan kita, supaya kita hidup rukun terhadap tetangga, lingkungan kita, terhadap teman kantor kita, terhadap teman pelayanan kita. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala arus yang terjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari embun mengalir ke bukit Sion. Sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari kita semua yang mengikuti ibadah Jum, yang melihat Jum ini, hari demi hari kita minta supaya kita hidup rukun di dalam kehidupan kita, rukun dalam rumah tangga kita, maka berkat-berkat dicurahkan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang hidup rukun pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya kepada Tuhan, minta apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, akan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18 bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga, dikehendaki oleh Yesus Kristus. Mari kita, apapun keadaan kita, harus kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Ku bersyukur Bapa. Buka hati kita, kita yang berada di rumah. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bersama-sama kita mengangkat tangan, katakan bersyukur Bapa. Yes, amin. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah Jum pada malam hari ini, kita harus mengucap syukur di dalam Tuhan. Waktu-waktu yang ada diberikan Tuhan kepada kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan.
Mari kita serahkan hidup kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari buka hati kita. Banyak yang kau perbuat, dengan lebih sungguh lagi katakan, di dalam hidup rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti, yes, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama-sama kita katakan, ku bersyukur, Bapa. Ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Amin ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Kita yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, dimanapun kau berada, mari kita angkat hati kita, angkat suara kita, dengan ucapan bibir kita memuliakan nama Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, kami membawa korban kami, syukur kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkaulah Raja di atas segala Raja, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang kami sembah dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami datang kepadamu ya Tuhan. Mari kita umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, mari kita buka hati kita, dan kita berdiam diri sembah Tuhan. Tuhan akan memenuhi waktu-waktu kita, buat detik demi detik, buat jam demi jam, buat menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kami perlu kehadiran-Mu Tuhan di dalam waktu-waktu kami ya Tuhan. Oh, thank you the Lord, thank you Jesus. Oh, oh, bukankah Engkaulah awal dan akhir, Engkaulah Alfa dan Omega dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di saat kami datang memuji menyembah Tuhan, maka kami yang susah dihiburkan, kami yang terluka dibalut oleh darah Yesus, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berputus asa memperoleh pengharapan yang baru, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Biarlah minyak, anggur dan gandum memenuhi atas setiap kami. Oh, setiap lubung-lubung kami dipenuhi, setiap bejana-bejana pemerahan kami dipenuhi dengan berkat minyak, berkat gandum, berkat anggur. Penuh
penuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh, oh, yang suam-suam, yang setengah-setengah, bangkitkan roh kami ya Tuhan. Bangkitkan roh kami ya Tuhan yang ada di dalam Engkau ya Tuhan. Bangkitkan setiap rohmu Tuhan yang ada di dalam hidup kami, sehingga kami mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, dengar umat-umatmu ya Tuhan. Dengar seruan-seruan doa kami. Kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami datang dengan korban syukur kami kepada Tuhan, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Oh, yang menyertai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab tongkat dan gadamu menyertai dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan bahan sharing. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya dan diberkati untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam, saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Pada malam hari ini saya akan melakukan firman Tuhan kepada semua sahabat-sahabatku, anggota Komite Aktar yang tergabung dalam Gereja Indonesia Medan Pelajar. Ada firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dengan judul keluarga yang berintegritas, yang saya ambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Begini firman Tuhan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat mengejar Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Yahudian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mari kita bersatu berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan atas segala kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat malam hari ini kami akan mempelajari firman Tuhan tentang keluarga yang berintegritas. Cerahkan kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami.
Berikan kami hati seorang hamba untuk taat dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, berikan kami kekuatan untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami serahkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam hari ini, saya kasih judul keluarga yang berintegritas. Sebelum saya berbicara tentang keluarga yang berintegritas, kita tentunya perlu mengetahui tentang arti integritas. Integritas tidak berbicara dalam satu aspek, namun keterkaitan keseluruhan aspek keberadaan kita yang menyatu. Integritas nampak dalam hati dan terpancar keluar, bukan hidup ganda. Integritas itu adalah sikap yang konsisten dalam seluruh aspek hidup kita, dalam setiap kondisi apapun, ketika di depan publik, ketika di tengah keluarga, bahkan ketika sedang sendirian. Singkatnya, apa adanya diri kita. Integritas itu berkaitan dengan keberadaan hati dalam melayani, berkhotbah, dan mengajarkan. Ia melakukan semuanya dengan ketulusan, bukan dengan kepura-puraan. Melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Orang yang berintegritas adalah orang yang punya sikap, tidak terombang-ambing, tapi dia punya kebulatan hati. Apa yang dia yakini, apa yang dia percayai, itu yang dia lakukan. Berarti orang tersebut adalah berintegritas. Sama di dalam hati, sama dengan di luar. Apa yang ada dalam hatinya, itu disampaikannya. Jadi dia punya sikap terhadap kehidupan ini. Orang yang berintegritas berarti menyatunya perkataan dan perbuatan, atau melakukan dan menghidupinya dengan singkat, atau dengan kata lain, sama perkataannya, sama perbuatannya. Itulah orang yang berintegritas. Bukan pelin-pelan, bukan lain di mulut dan di hati, tapi sama di mulut, sama di hati. Orang yang berintegritas itu orang yang jujur, orang yang punya sikap hati yang jelas, dan punya prinsip dalam kehidupannya. Jadi istilahnya, orang yang berintegritas menyatunya antara hati dan perkataannya. Apa yang diucapkannya, itu juga yang dilakukannya. Tidak pelintar-pelintut istilahnya. Ya, dia melakukan apa yang terkandung dalam hatinya, apa yang dialaminya, itu yang dilakukannya. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai anggota-anggota FA, kita juga Tuhan minta berintegritas. Ya, artinya saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang kita dengar dari Tuhan, itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bukan menjadi orang yang terombang-ambing, tetapi orang yang punya ketetapan hati, orang-orang yang berintegritas dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai integritas dalam Tuhan. Tanpa integritas,
yang ada dalam hati kita, maka kita menjadi orang yang pelin-pelan, sulit mengambil keputusan, jadi orang yang bimbang. Makanya kata Tuhan, orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang terombang-ambing ke sana kemari. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, dilandasi pada kesadaran bahwa ada Allah yang melihat dan yang mengasihi. Allah melihat siapa kita sesungguhnya. Oleh karena itu, saudaraku kasih, jangan berpura-pura dalam hidup ini. Kita itu harus berlaku dan bersikap sesuai dengan firman Tuhan Allah. Kalau kita melakukan hal yang sesuai dengan firman Allah, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Integritas itu, saudara, tidak melihat reputasi atau popularitas yang lebih penting. Banyak kita lihat zaman sekarang ini orang mencari popularitas dengan mengingkari integritas dalam hatinya. Walaupun dia sudah melihat hal yang benar, tapi karena pengaruh-pengaruh dunia ini, dia gampang terombang-ambing. Makanya banyak orang berperilaku karena lingkungan, saudara. Lingkungannya yang mempengaruhi dirinya, situasi mempengaruhi dirinya, dan mengabaikan firman Tuhan. Padahal Tuhan merindukan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang berintegritas. Tanpa integritas, saudara, maka kita tidak akan punya sikap. Zaman sekarang ini Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang berintegritas. Orang yang berintegritas, saudara, berani mengatakan kebenaran walaupun banyak konsekuensi yang diterima. Inilah integritas. Meskipun dia tahu dengan perbuatan yang melakukan firman Tuhan itu, dia akan mengalami resiko, akan mengalami aniaya, akan mengalami kerugian. Tetapi dengan melakukan firman Tuhan itu, dia tetap konsisten dengan apa yang diucapkannya, karena sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun dia tahu resikonya cukup besar, resikonya dia akan tersingkir dari pergaulan, resikonya dia akan dikucilkan, tetapi karena firman Tuhan, dia tetap memegang teguh prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang keluarga yang berintegritas. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita tahu bahwa keluarga adalah unit yang paling kecil yang di dunia ini. Ya, dah perilaku daripada manusia-manusia itu dibentuk dari keluarga, dibentuk oleh keluarga. Jadi saudara kasih dalam nama Yesus sebagai kepala keluarga itu sangat memegang peran penting untuk membentuk karakter-karakter yang berintegritas. Kepala keluarga yang berintegritas itu menciptakan anak-anak yang berintegritas. Istri yang berintegritas menjadi panutan dari anak-anak yang berintegritas. Keluarga yang berintegritas itu tergantung daripada suami atau istri yang berintegritas. Tidak boleh menyimpang, saudara. Tidak boleh hanya istri, tapi suami juga. Tidak boleh hanya suami, istri juga. Dan hal ini akan mengikuti, saudara, integritas daripada anak-anak itu. Keluarga Kristen yang berintegritas tidak berhenti pada sukacitanya, tetapi keluarga Kristen dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, selalu menerapkan nilai-nilai Kristiani yang Kristus ajarkan. Jadi zaman sekarang ini Tuhan mengajarkan kita, ya, untuk kita berintegritas, menaati firman Tuhan sebagai keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadi orang-orang berintegritas. Kalau kita melihat di luar sana, saudara, kasih dalam Yesus, banyak sekali keluarga yang broken home, banyak sekali keluarga yang hancur
berantakan. Karena apa saudara? Karena orang tua yang tidak berintegritas, maka anaknya juga tidak berintegritas. Betul kata firman Tuhan bahwa buah itu tidak jauh jatuh daripada batangnya. Nah saudara yang kasih dalam Yesus, sudah saatnya kita itu mari menjadi keluarga-keluarga yang berintegritas. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 20:12, pemerintah adalah gambaran orang tua bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, patuh kepada pemerintah adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diajarkan Tuhan untuk taat kepada pemerintah. Karena kita adalah anak-anak dari pemerintah. Karena kita adalah keluarga daripada pemerintah. Dan kita sebagai anak-anak, kita juga harus taat kepada pemerintah. Itu mewujudkan kita itu adalah anak-anak Tuhan yang berintegritas. Kalau pemerintah katakan kita itu harus memakai masker, menjaga jarak, ya saudaraku kasih dalam nama Yesus, dan mencuci tangan saudaraku, itu adalah hal yang dianjurkan pemerintah. Maka sebagai orang-orang berintegritas, kita juga harus taat dan patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita saudaraku ada kecenderungan untuk melawan, ada kecenderungan untuk memberontak kepada apa yang dikatakan pemerintah, berarti kita bukan anak-anak yang berintegritas. Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia ini. Oleh karena itu saudara, pemerintah itu juga adalah sebagai orang tua kita yang melindungi kita atau mengayomi kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, berintegritas berarti meyakini nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang benar dan menerapkannya dalam hidup. Apa yang benar saudara, yaitu firman Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan, dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan. Kalau kita melakukan hal ini saudara, berarti Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya yang berintegritas, bukan anak-anaknya yang pelintut-pelintut, bukan anak-anaknya yang bimbang, tetapi anak-anaknya yang punya prinsip, yaitu prinsip firman Tuhan. Demikian juga dalam sebuah keluarga Kristen. Semua anggota keluarga memiliki kewajiban agar keluarga terus berada dalam lajur dan nilai-nilai firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan kita harus patuh kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan meminta kita menjadi orang yang berintegritas. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, itu yang kita lakukan. Menjauhi larangannya dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kalau kita melakukan ini saudaraku, berarti kita adalah orang-orang Kristen yang berintegritas, bukan orang-orang anak-anak gampangan di dalam Tuhan, tetapi orang-orang yang punya prinsip. Itulah yang Tuhan kehendaki sama kita semua saudara. Untuk apa kita menjadi orang yang pandai? Untuk apa kita menjadi orang pintar? Tapi kita tidak punya integritas. Karena orang yang berintegritas itu adalah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Nah saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, di dalam keluarga yang berintegritas ini juga orang tua adalah penjaga utama untuk anak-anaknya di dalam hal integritas. Oleh karena itu saudaraku, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tentunya saudaraku, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Kalau orang tua yang misalnya perokok saudaraku, tidak mungkin dia bisa mengatakan kepada anaknya jangan merokok, padahal dia sendiri merokok saudaraku. Oleh
Oleh karena itu saudara, untuk kita mengajari anak-anak kita sebagai orang tua, kita juga harus menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Terkadang saudara, banyak orang-orang tua justru secara tidak sadar ya menyeleweng dari apa yang Yesus katakan. Misalnya saudara, ya, orang tua yang tidak ke gereja menyuruh anaknya supaya ke gereja. Bagaimana mungkin saudaraku, seorang anak akan pergi ke gereja tetapi orang tuanya tidak ke gereja? Karena orang tua adalah cermin daripada anak. Oleh karena itu saudara, berikan teladan yang sesuai dengan firman Tuhan kepada anak-anaknya, maka otomatis anak-anak itu akan mengikut. Kenapa? Karena dia melihat dari perilaku daripada orang tuanya. Sebagian orang tua menekankan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sabar. Padahal saudaraku, sebagai orang tua, dia adalah orang tua yang bermarah. Dia adalah orang tua yang darah tinggi. Bagaimana mungkin anak-anaknya bisa menjadi sabar? Sementara kehidupan orang tuanya dia lihat, dia alami, dia rasakan adalah orang-orang tua yang bermarah, dan tidak mungkin dia mengatakan atau menasihati anaknya untuk menjadi banyak sabar. Oleh karena itu saudara, lakukanlah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab saudara, itu yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, apapun yang kita katakan kepada anak-anak kita, itu pasti mereka dengarkan. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi bukan omong doang. Kalau omong doang saudara, sudah banyak orang-orang duniawi ngomongnya hebat, ngomongnya penuh seakan-akan penuh dengan hikmat, seakan-akan saudara, tapi dari perilaku bertentangan antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu saudara, ya, firman Tuhan pada saat malam hari ini di keluarga besar dengan Raja, kiranya itu memberikan kita kekuatan baru, petunjuk-petunjuk baru, bahwa kita harus berintegritas dalam hidup ini. Lakukan firman Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang berintegritas di dalam Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini, yaitu tentang keluarga yang berintegritas. Berikan kami kekuatan yang Kudus untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ini, karena tanpa firman Tuhan kami ini seperti gong yang gemericik, hanya ngomong doang tetapi tidak ada perilaku yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dan dosa kami kalau selama ini kami pelin-pelan Tuhan bertingkah laku tidak sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami, perbarui kami di setiap hari kehidupan kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, buat malam hari ini kita telah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Bob Simanung Khalid, bahwa tema gereja kita adalah integritas di dalam keluarga Allah. Bagaimana kita hari-hari ini harus mencerminkan kehidupan kita ada pribadi Yesus, supaya orang melihat bahwa terang Tuhan itu terbit atas kehidupan kita. Amin.
Kita masuk pada sesi kesaksian malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bergabung di ibadah Epajum pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita ada sekitar tadi 12 orang ya. Puji nama Tuhan. Mungkin di dalam minggu-minggu ini kita mengalami zaman Tuhan, lawatan Tuhan. Boleh Bapak Ibu yang memberikan kesaksian pada malam hari ini, agar kita dibangun, agar kita dikuatkan satu dengan yang lain. Salam semua, puji Tuhan. Tuhan baik. Saksiannya tadinya waktu pulang dari rumah sakit kan istri masih positif, sekarang udah negatif, dan kami bersyukur kami dalam keadaan sehat-sehat, dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada kurang sesuatu apapun. Itu aja Pak Palar. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Orben ya, bahwa waktu-waktu yang lalu Bapak ini keluarganya mengalami COVID ya Pak ya, tetapi Tuhan menyembuhkan buat istri Bapak ini dan Pak Orben, karena dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih Pak Orben buat kesaksiannya bahwa Ibu dan Bapak telah sehat ya. Ya, Semua Pak. karena kemurahan Tuhan. Dengar suaranya, Bu? Baik, Pak. Salam, Ya, Pak. Ibu. Ya, Tuhan Yesus shalom. baik, Pak. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Kadang-kadang saya mau sakit gitu kan, Pak. Udah makan obat dia sembuh gitu, setengah jam gitu ada sakit gitu. Enggak jadi sakit, Pak. Kebaikan Tuhan ya, Pak. Tuhan Yesus Iya. ajaib, Pak. Luar biasa, Pak. Itu aja, Amin, Bu. Pak. Semuanya sehat-sehat keluarga. Iya, terima kasih Bu buat kesaksiannya. Walaupun kadang-kadang mengalami sakit, tapi Tuhan berikan kesembuhan ya Bu ya. Ya, Karena amin, Pak. Ibu percaya pada Tuhan. Shalom semuanya. Ya, shalom. Tuh. Dari hasil ronsennya, memang Ya. sebelum ronsen saya kan memang ada ke itu namanya praktek alternatif yang namanya Cipropraktik. Itu kayak orang yang ahli mijat tulang kita, krek-krek sampai bunyi kayak gitu, tulang punggung, tulang leher. Dia begitu pegang udah tahu. Makanya kenapa saya disuruh X-ray, dia pegang leher saya itu katanya kayaknya tulang lehernya ada bengkok ke kiri dikit. Dia pegang aja udah tahu. Terus dia pegang bagian panggul saya, panggul sebelah kiri agak turun dikit. Nah, coba dia minta pergi ronsen, terus saya ronsen, memang apa yang dibilang itu benar, cuma bergeser dikit. Cuma katanya di usia seperti saya, bentuk tulang belakang saya sudah sangat bagus. Cuma itu kan bergeser dikit, itu bisa karena usia, bisa karena cedera, atau sering angkat berat. Banyak yang membuat seperti itulah, tapi saya nggak pernah cedera, nggak pernah apa, mungkin kalau angkat berat, mungkin saya sering. Soalnya saya kan dulu itu kan di rumah kan sendiri, ya kan, jadi kok geser apa-apa, pindah apa-apa kan, ya saya angkat sendiri, mungkin karena itu. Terus dia namanya kan pengobatan alternatif, jadi dia suruh saya ngambil paket, mau dipijat terus saya berpikir saya nggak mau, karena saya sering search Google kan, kalau seperti kayak gituan lebih bagus saya ikut renang. Memang selama ini udah bisa dibilang 2 tahun ini saya nggak pernah renang. Olahraga saya cuma renang. Makanya begitu cek tulang-tulang saya ini bagus, renang itu paling bagus. Apalagi untuk orang yang misalnya osteoporosis itu sangat bagus. Jadi saya udah lama, saya pikir nanti kalau apa saya renang aja, saya nggak mau ikut paket itu karena mahal. Lagi pula pun dia kan cuma praktek alternatif. Jadi saya kayaknya nggak mau, saya mau yang alami aja, banyak konsumsi vitamin D dan olahraga. Saya pikirnya seperti itu. Tapi puji Tuhan juga,
ya ini bisa berkat doa teman-teman semua yang ada di FA ini, sehingga bentuk ruas tulang-tulang saya itu sangat bagus, bentuknya tidak berubah. Terus di antara tulang-tulang itu kita kan punya gel, punya jaringan lunak, tulang jaringan lunak, itu semuanya isinya bagus. Jadi sangat puji Tuhan. Kalau di usia seperti saya umurnya kan udah 47 ya, kok tulang-tulang saya masih bagus, saya sangat bersyukur. Ada orang muda-muda tulangnya udah entah kemana-mana, jalannya udah susah. Tapi ini saya sangat bersyukur lah, soalnya bagi saya itu kesehatan itu nomor 1. Kita kalau banyak duit sakit-sakitan untuk apa juga. Kita sehat, kita bisa happy seperti itu. Dan saya mau nambah sedikit, saya mau ada kesaksian yang tentang ini integritas, kejujuran itu. Saya tinggal di Singapura ini, saya belajarnya, saya begitu sepertinya kayak dipukul itu oleh anak kecil. Orang Singapura itu kan terkenal dengan tertib, sangat tertib, dan kesannya sepertinya agak jujur, kesannya seperti itu. Suatu saat saya kan naik bus, saya pulang kerja naik bus. Jadi ada satu anak kecil, dia makan jeruk. Kalau kita makan jeruk di jalanan atau apa, biji jeruk itu pasti kita buangnya, nggak mungkin kita simpan di tangan gini, pasti kita makan buang, kan nggak ada yang nampak. Lagi pula bijinya kan kecil, kok terbuang nggak ada yang lihat kan. Anak kecil ini makan jeruk itu, bijinya dipegang di tangan. Dia sambil nunggu bersama mamanya. Jadi begitu busnya udah datang, naik. Terus saya tetap perhatikan, karena saya memang suka anak kecil. Saya perhatikan anak kecil itu, dia tetap pegang biji itu. Sampai di bus kan nggak ada tempat duduk, karena rame. Berdiri, dia bilang sama mamanya, Mah, dia tunjukin biji jeruk itu. Terus mamanya bilang, pegang, nanti sampai sana baru buang tong sampah. Di sini kan nggak ada tong sampah. Anak itu pegang terus. Dari sini saya belajarnya dari anak kecil. Makanya dibilang tadi sharing dari Bapak itu, katanya kita belajar kejujuran itu dari keluarga. Jadi benar, berarti orang tuanya mendidik anaknya itu sangat bagus. Maksudnya sangat tertib. Jangan buang sampah sembarangan, sampai biji jeruk itu dipegang, sampai busnya berhenti, ketemu tong sampah, baru seperti itu. Coba kalau kita di Indonesia, tisu aja buang kemana-mana. Tapi saya memang dari dulu kok nampak ada orang buang sampah, saya nggak suka. Tapi sampah itu nggak mungkin orang buang, saya pungut, enggak. Cuma saya, gimana ya, kita belajar itu dari diri kita sendiri. Makan permen, ada bungkusnya, saya masukkan ke tas. Ada tisu kotor, saya masukkan ke tas. Jadi kadang-kadang lupa terbuang, saya buka tas saya itu isinya sampah semua. Jadi saya anak kecil inilah. Jadi yang dibilang integritas itu, kejujuran itu dimulai dari diri kita sendiri. Kok semuanya gitu pasti tertib. Itu aja. Maksudnya kesaksian itu, kejujuran itu jangan hanya kita menunjuk-nunjuk, wah saya jujur, saya ikut firman Tuhan, saya ikut ibadah. Dari hal kecil itu udah termasuk integritas. Hal kecil aja mereka bisa laksanakan. Jadi kenapa kita harus menunjuk-nunjuk ke orang banyak bahwa kita orang-orang adalah orang yang kudus, orang yang taat firman. Dari hal kecil itu aja dinilai. Itu kan ibadah juga. Itu aja sedikit sharing saya. Terima kasih ya Bu buat sharing dan kesaksiannya ya. Ya, satu lagi, Mak, saya mau tambahkan biar FA ini agak hidup kok, disuruh siapa ada kesaksian seperti Ibu Kacio, ada kesaksian walaupun cuma bilang Tuhan itu baik, itu udah kesaksian. Jangan bilang katakan ada kesaksian, oh belum ada, nggak mungkin tiap hari nggak ada kesaksian. Kita dikasih bisa bangun, bisa bernapas itu udah kesaksian, udah mujizat. Jadi harus kita saksikan biar FA ini hidup loh. Amen. Jangan sampai kalau saya ditunjuk kesaksian, saya tetap ngomong, iya kan Pak? Karena begitu kita bersaksi, berkat itu turun. Maksudnya berkat apa? Berkat rohani. Biar FA kita itu hidup loh Pak. Terima kasih buat masukannya Bu Unuke ya, yang dari Singapura. Ya. Baik. Ya. Kalau gitu aku mau bersaksi. Ya, silakan Bu. Iya. Hubungan kita sama Tuhan itu sangat dekat.
Sedekat apa? Sedekat kita ngomong, dia sudah langsung nangkep. Sering terjadi setiap pagi, saya kan ikut Zoom menara doa fajar antara jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 6. Jadi setiap pagi, kalau waktu malam mau tidur, saya cuma bilang gini, Tuhan Yesus, aku tidur ya, besok pagi bangunin aku Tuhan, aku mau doa fajar, mau jumpa Tuhan. Bangun jam 4 ya Tuhan. Tuhan bangunin aku jam 4 kurang 15. Jam 4 kurang 15. Kadang jam 4 kurang 5. Tapi kalau aku bilang Tuhan, aku mau doanya aku mau jam 5 aja Tuhan. Dia bangunin aku jam 5 kurang 15. Benar-benar Tuhan tuh luar biasa. Satu hari aja, dalam mujizat itu diberikannya setiap pagi. Jadi anugerahnya selalu baru setiap hari. Dimulai dengan mujizat membangunkan kita. Kadang mungkin kan bagi orang lain itu bukan mujizat, tapi bagi saya itu benar-benar mujizat. Kadang kalau saya bilang, Tuhan jam 3 ya Tuhan, saya pengen bangun, pengen berdoa sama Tuhan. Dia bangunin aku jam 3, padahal aku nggak pakai beker, nggak pakai handphone untuk membangunkan. Tapi saya tahu itu Tuhan ada, benar-benar ada, dan dia mendengar. Dia meresponin apa yang kita ngomong. Kalau misal saya bilang, Tuhan aku hari ini tidak doa lah ya Tuhan, aku udah ini. Aku udah bangun nanti jam 6:30. Benar-benar saya jadikan, kalau yang mau saya sampaikan, hubungan kita dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, itu harus kita pupuk setiap hari. Harus kita pupuk. Mulai dari hal yang kecil, kita tidak usah muluk-muluk minta yang lain-lain, minta apa. Kadang saya pun pernah kepingin ya makan jengkol. Tiba-tiba orang FA datang nganter jengkol. Tiba-tiba pastor ingat, rantangan datang jengkol. Jadi untuk hal yang sangat sederhana aja, aku sudah mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Apa yang baru kupikir, apa yang baru kuinginin, Tuhan sudah berikan gitu. Nah, jadi saya rindu setiap kita mulai dari yang simpel saja, apa yang kita rasakan hari ini dengan Tuhan, kita ucapin sama Tuhan, kita ngomong sama Dia. Nah, nanti kita nengok dia responnya bagaimana. Dan itu tambah lama, makin tambah lama, tambah intim, tambah lama, tambah intim. Nanti suatu hari dia akan bicara sama kita. Tapi kalau kita nggak respon, hati ini nggak kuat. Dia tetap ngejar-ngejar kita, ngejar. Harus selesaikan, tugasnya harus diselesaikan. Pada saat kita selesaikan, misal ada orang sakit, kita nggak ada waktu lah untuk mendoakan. Tapi kalau sudah diingatkan, kita tidak lakukan, dia ngejar terus di hati. Tapi waktu kita lakukan, dia sudah tenang, sudah lepas. Nah, saya mau setiap kita di sini belajar mulai dari hal-hal yang simpel, kira-kira apa yang bisa kita ajak komunikasi dengan Tuhan, seperti kita ngomong seperti biasa gitu. Dan kita tangkap apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan itu benar-benar dia responin. Cuman itu yang mau aku sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkatin. Terima kasih buat Ibu Jenny yang berikan kesaksian bahwa hari ini kita harus lebih dekat sama Tuhan. Sehingga dari cerita dari Ibu Jenny, di saat mau doa fajar pun Tuhan membangunkan Ibu sebelum mulai jam doanya gitu ya. Terima kasih Bu buat kesaksiannya, telah membangun hidup kami juga supaya kami lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk FA hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh datang ke hadapan-Mu. Engkau luar biasa, Engkau amat sangat baik. Hari lepas hari Engkau menyertai setiap langkah kaki kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Hamba mengucap syukur untuk Pak Edi Santoso. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini aku melihat dia begitu sehat. Engkau sudah mengangkat dia.
Engkau sudah membawa dia keluar dari padang gurun kesakitan. Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan bagi Pak Edi Santoso. Kami tahu Tuhan, kalau dia boleh sembuh, dia boleh segar hari ini Tuhan, karena Engkau mengasihi dia. Engkau menyertai dia Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia sudah disembuhkan. Terima kasih, bukan hanya dia, istri dan anaknya Tuhan. Terima kasih Engkau telah melingkupin mereka, leputkan mereka dari sakit penyakitnya Tuhan. Terima kasih ya Abah, hamba juga mengucap syukur untuk Bapak Halbert Tua Siagian. Tuhan, Kau memberkati juga dengan Ibu Lamsiah Tuhan. Engkau juga memberkati Daniel. Tuhan, balut keluarga ini dengan darah-Mu yang kudus. Engkau sudah menyelamatkan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau sedang memberikan kesaksian, nyanyian baru di dalam kehidupannya ya Tuhan. Hamba tahu Tuhan dengan nyanyian baru itu Tuhan, dia boleh semakin dekat dengan Engkau. Dia boleh menjadi saksi-Mu di dalam kehidupannya. Betapa Tuhan baik. Tuhan yang memberikan nafas kehidupannya. Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan, sebab oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ini Tuhan. Terima kasih ya Abah. Hamba juga mengucap syukur untuk Ibu Lilis Tuhan. Tuhan, walaupun dia jauh di sana, kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna juga turun di dalam kehidupannya. Tuhan, apapun yang tidak sepadan atau apapun yang tidak pada letaknya Tuhan, tulang punggung Tuhan, sarafnya Tuhan, tulang-tulang lunaknya Tuhan, kami berdoa, kami pegang, dengan iman kami percaya, bersama-sama kami minta dalam nama. Hamba mau melanjutkan doa kami. Tuhan, hamba berdoa ya Abah untuk Ibu Lilis Tuhan. Kami bersepakat, kami minta Tuhan saraf-sarafnya, tulang punggungnya, semuanya itu boleh berjalan, boleh kembali sempurna seperti sedia kala. Dengan iman dia bahwa dia boleh disembuhkan, dan kami percaya kesembuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Abah. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Duma. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Pak Palar, Ibu Helena dengan putrinya. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Antoni Tuhan dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Ibu Mary, Ibu Yecien Tuhan, Ibu Mira Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Wong Mai Kim Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga dengan Ibu Kacio, dengan keluarganya Dewi dan dedeknya Tuhan. Tuhan, kami serahkan keluarga besar ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah kaki kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatunya. Tuhan, Engkau baik, Engkau amat sangat baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, juga aparatur negara dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau yang menyertai Indonesia. Tuhan, damai-Mu, sejahtera-Mu, sentosa-Mu menyertai Indonesia, menyertai kota Medan, menyertai keluarga demi keluarga. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Abah, sikira papa untuk COVID-19 Tuhan, yang saat ini sedang menjamur di mana-mana. Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha menyembuhkan, Engkau Allah yang akan menyembuhkan segala sesuatunya. Tuhan, biar COVID-19 itu boleh stop di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ekonomi negara kami juga boleh bangkit. Kami rindu Tuhan, ekonomi bahkan penyakit ini juga boleh berlalu. Ekonomi yang masa orang-orang yang kekurangan, yang sedang berkekurangan, orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyertai. Tuhan, terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Sikira papa. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk apa segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk anak-anak sekolah Tuhan, untuk platform sekolah secara digital maupun secara onsite. Tuhan menyertai anak-anak muda, anak-anak sekolah Tuhan, sehingga apapun yang mereka pelajari Tuhan, itu boleh menjadi bekal, menjadi fundamental bagi anak-anak kami Tuhan, untuk boleh menjadi anak-anak yang maju, yang akan menjadi penerus bangsa.
Tuhan terima kasih ya Abah, terima kasih Yesus. Sikira papa para. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatunya. Tuhan, kami mau berdoa untuk para imam kepala keluarga di tempat FA, untuk hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyertai imam kepala keluarga, Engkau menyertai anak istrinya, Tuhan Engkau menyertai anak-anak, Engkau mengurapin keluarga demi keluarga seperti minyak dari kepala Harun turun ke jenggot bahkan ke jubahnya. Engkau mengurapin mulai dari Tuhan Yesus turun kepada para imam kepala keluarga, kepada istri dan kepada anak-anaknya. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Abah. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau sungguh sudah menyertai setiap kehidupan kami. 1,5 tahun sudah berlalu. Di masa COVID Tuhan, Engkau tetap pelihara kami. Tuhan terima kasih kalau kami boleh menjadi biji mata-Mu. Semuanya karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan ini kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami minta Tuhan sikira papa sikira bara. Baik kita sama-sama buka mute. Sama-sama kita buka mute. Masing-masing semua kita buka mute. Kita sama-sama kita berdoa. Minta Tuhan. Kita bersama-sama kita mengundang Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita berbahasa roh. Yuk mari sikira papa para. Sikira bara sama-sama. Sikira bara. Sikira bara. Sikira kalau Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Bersama-sama kami mengundang Engkau masuk di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Masuk di dalam roh kami, di dalam jiwa, di dalam tubuh kami Tuhan. Ambil alih kehidupan kami Tuhan. Sikira bapa. Biarlah kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sikira papa para. Sikira bara. Kita tumpang tangan kepada telinga kita. Pegang telinga, masing-masing pegang telinganya. Tuhan, ini telinga kami. Tuhan, Engkau urapin telinga kami, Tuhan. Kami mau menyerahkan. Biarlah telinga kami dapat mendengar semua yang baik, Tuhan. Yang manis, yang baik yang daripada Tuhan. Biarlah melalui telinga ini, Tuhan. Firman Tuhan terus boleh masuk ke dalam roh jiwa tubuh kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, pegang tangan ke mata, kedua matanya. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, Engkau mengurapin setiap kami Tuhan, mengurapin mata kami, mata hati kami Tuhan, mata rohani kami, Tuhan singkapkan Tuhan, sehingga mata-mata kami boleh tertuju terus kepada Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sikira papa sikira bara. Bila dengan mata ini kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita tumpangan tangan di atas kepala kita. Ayo sama-sama kita pegang. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Ini kepala kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tundukkan ke dalam pikiran-pikiran kami. Kami tundukkan di dalam pikiran-pikiran Kristus. Sikira papa. Sikira para. Sikira bara. Ini hati kami. Pegang dada kita, pegang dada. Tuhan, ini hati kami, Tuhan. Sikira bara. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila di dalam hati kami ada hatinya Tuhan, ada pikiran-pikiran Tuhan, ada pikiran Tuhan, ada hati Tuhan di dalam kehidupan kami yang mengubah setiap kami. Hari lepas hari kami menjadi semakin baik di dalam nama Tuhan Yesus. Sikira baba. Sikira bara. Terima kasih Tuhan. Balut keluarga demi keluarga dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Jauhkan dari penyakit sampar, jauhkan dari jerat penangkap burung. Jauhkan dari panah beracun yang ditembakkan si jahat di dalam kehidupan setiap kami. Kami aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah. Sikira papa. Sikira bara. Kami juga menyatakan shalom Yerusalem.
Diberkatilah Engkau Yerusalem. Bersama-sama kita memberkati Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembokmu. Diberkatilah puri-purimu. Diberkatilah damai sejahtera, makmur menyertai Yerusalem. Bahkan mengalir kepada keluarga demi keluarga yang memberkati Yerusalem. Mengalir sampai ke Indonesia, mengalir sampai ke kota Medan, bahkan ke dalam keluarga demi keluarga. Terima kasih ya Abah, terima kasih Yesus. Kami percaya hari-hari terakhir Tuhan sedang mencurahkan rohnya yang kudus untuk menopang setiap kami. Tuhan terima kasih ya Abah, terima kasih. Tuhan balut setiap kami, bangsa kami, negara kami, kota kami, Tuhan, keluarga kami, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih berkat-Mu turun atas India, Tuhan. Engkau berikan perlindungan yang sempurna bagi India. Tuhan, sembuhkan India, Tuhan. Sembuhkan India, Tuhan. Ampunin, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas India, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila COVID-19 itu mata rantainya boleh stop di dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak bekerja lagi di dalam kehidupan setiap umatnya. Di dalam jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sedang menyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gembala kami. Untuk Pak Bambang Jonan, untuk Pak Edi, untuk Pak Niko Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Juga pada gembala-gembala ya dari pusat sampai daerah. Kami juga serahkan juga pemimpin daripada FA, anggota-anggota yang terlibat di dalam FA, bahkan keluarga demi keluarga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila visi misi yang daripada-Mu Tuhan itu boleh sampai ke umat-Mu, sampai ke dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami hari lepas hari kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan menjadi keluarga Kristen yang penuh integritas Tuhan. Kami akan berjalan bersama Engkau. Kami menjadi saksi-Mu. Betapa Engkau itu luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah. Kami juga mengucap syukur untuk rumah persembahan. Tuhan Engkau yang memulai, Engkau yang memberkati, Engkau buka jalan. Bila itu semuanya boleh dibangun sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah rumah persembahan Tuhan. Berkatin Tuhan para panitia Tuhan, donatur Tuhan, biarlah berkat daripada-Mu turun atas rumah persembahan Tuhan. Mengalir dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah, terima kasih. Ini doa-doa kami panjatkan, kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kami rindu mendapat berkat daripada-Mu. Dan kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Pak Palang. Mari kekasih. Terima kasih Bu. Mari kekasih Tuhan. Kita pandanglah Tuhan. Kita arahkan tangan kita. Pulanglah. Bawalah anugerah daripada Allah yang berlimpah-limpah. Dan cinta kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan manis dan Roh Kudusnya. Itulah yang menyertai kita mulai malam hari ini. Esok sampai Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput kehidupan permai yang indah. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih buat Bu Jenny. Terima kasih. Ya. Kita masuk pada sesi pengumuman ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini di ibadah Zoom. Karena firman Tuhan berkata 1 Timotius 6 ayat 6, apabila ibadah kita disertai dengan rasa cukup, maka kita akan mendapat keuntungan besar. Yang tadi seperti kesaksian, keuntungan dari yang besar itu Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan memproteksi kita di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Makanya jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah kita seperti hari-hari ini. Yang kedua, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah mengirimkan aplikasi Zoom kita sehingga jiwa-jiwa bertambah. Yang kemarin 10, sekarang sudah 12. Walaupun masuk tapi keluar kembali. Tuhan,
di minggu yang akan datang kita percaya Zoom kita, jiwa-jiwa akan lebih banyak. Tuhan tambahkan bilangan jiwa-jiwa untuk beribadah di ibadah Zoom bagi yang. Pengumuman yang ketiga, ibadah Zoom tetap kita lakukan seperti hari ini, tapi kita tetap memberikan waktu, karena hari Sabtu kan nggak pala sibuk kali ya, karena aktivitas kalau kerja paling kalau hari Sabtu setengah hari. Jadi kita berikan waktu kita kepada Tuhan, supaya kita menghormati hadirat Tuhan. Seperti bilang Ibu Jenny tadi, kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan ini. Jadi hari Sabtu tetap kita adakan di Sabtu depan pada tanggal 27 ya, pada pukul 19.30. Bagi yang bertugas di minggu yang akan datang, mohon untuk jam 7.15 boleh masuk 19.15. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini di ibadah Zoom, supaya di minggu-minggu yang akan datang tetap terus eksis, tetap datang beribadah di ibadah Zoom seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Demikian pengumuman yang saya berikan, yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host kita, Pak Antoni. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung di FAGB yang Lim. Terima kasih juga hari ini dan minggu lalu sampai hari ini juga semakin bertambah teman ya. Untuk masukan tadi dari Bu Unike mungkin lebih bagus ya. Mungkin kita nanti akan buat lebih hidup lagi ya untuk acara ibadah FA yang Lim ini ya, gitu loh. Jadi sebelum kita akhiri ibadah ini, kita foto dokumentasi terlebih dahulu. Mohon kamera dibuka semua ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita acukan jempol. Oke, kita hitung mundur 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di FAGB yang Lim. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus